Kemudian sifat-sifat orang tersebut kata Allah alladzina yabkhulun, orang-orang yang pelit. Wa ya'muruna nasa bil bukhl. Selain mereka pelit, mereka juga nyuruh orang lain untuk pelit. Ini bahayanya orang pelit. Pelit itu menular ya. Antum kalau punya teman pelit jangan bergaul sama dia. Nanti suatu saat antum pelit juga seperti apa? Dia. Karena dia ngajari bagaimana pelit yang baik. Cara pelit yang benar itu bagaimana? Dia ajarin. Begini, dia ajarin pelit, ajarin. Akhirnya antum nanti karena sering bergaul dengan orang pelit, antum terpengaruh. Dan orang pelit itu terkadang nyuruh orang lain juga pelit seperti dia. Kenapa? Kalau dia pelit sendiri dia malu. Dia ingin ada yang lain juga pelit seperti dia. Makanya dia juga menyuruh kepada orang lain untuk pelit seperti dia. Maka hati-hati. Kalau antum punya kawan pelit, ente nasihati dia, kalau enggak mending ente tinggalkan. Ya, menderita bergaul sama orang pelit. Hati-hati. Kemudian kata Allah wa yaktumuna ma atahumullah min fadli. Di antara ciri-ciri orang pelit, mereka menyembunyikan karunia yang Allah berikan kepada mereka. Mereka punya diberi kekayaan, mereka sembunyikan. Benar-benar disembunyikan. Kita kalau diberi kekayaan juga jangan pamer. Tidak pamer tapi tidak juga kita seakan-akan orang miskin. Kalau ditanya gimana kabar? Aduh susah, dagangan susah. Semua begitu, selalu bilang apa? Susah. Kalau pakai baju, bajunya jelek gitu, seakan-akan enggak punya. Pakai mobil, mobilnya jelek. Ditanya kenapa? Oh, saya zuhud. Bukan zuhud, pelit. Ya, apakah zuhud harus pakaiannya jelek? Tidak, pakaian bagus, tapi jangan pakai yang juga yang sombong, yang mahal, enggak. Biasa-biasa aja, tapi yang penting tunjukkan bahwasanya kita dapat kenikmatan, kita bahagia. Alhamdulillah, Allah berikan kenikmatan, alhamdulillah. Apa kenikmatannya? Enggak usah cerita detail ya. Oh, rumah saya 3, alhamdulillah. Istri saya 4, alhamdulillah. Orang yang dengar tuh sakit hati. Tidak semua kenikmatan kita ceritakan sama orang lain, tapi kita tunjukkan kita dalam kondisi apa? Nikmat. Nah, orang yang diberi nikmat oleh Allah kemudian dia sembunyi-sembunyikan itu kufur nikmat. Di antara bentuk kufur nikmat menyembunyikan apa? Kenikmatan seakan-akan dia tidak dapat kenikmatan. Dia lupa seakan-akan dia disusah. Makanya waktu Nabi melihat ada seorang pakai baju yang bajunya itu lusuh, Nabi bertanya, "Hal atakallahu malan?" Apakah Allah berikan harta kepadamu? Kata dia, "Iya." "Kenapa bajumu seperti ini?" Kata Nabi, "Idza atakallahu malan falyura atharu." Kalau Allah memberikan harta kepadamu, tampakkanlah dampaknya. Buktinya mana Allah kasih kau harta? Artinya yang pakai yang wajar lah, menunjukkan kau dalam kondisi nikmat. Nabi SAW, kalau saya boleh katakan seadanya. Kalau pas ada baju yang tidak bagus ya dia pakai itu. Kalau pas punya baju bagus dia pakai baju yang bagus sallallahu alaihi wasallam. Kalau makanan pas tidak ada ya dia qanaah makan saja. Kalau makanan enak Rasulullah makan kambing. Jadi bukan kemudian sembunyi-sembunyi kenikmatannya sehingga seakan-akan hidup susah ya. Ada orang seperti itu. Kalau ditanya selalu seakan-akan ngeluh, seakan-akan dia susah. Selalu menyembunyikan, dia menunjukkan seakan-akan dia orang miskin, orang susah. Padahal dia punya harta. Ya. Itu tidak boleh. Itulah sifat-sifat orang pelit. Tapi di antara ayat-ayat yang berkaitan tentang pelit, seperti di akhir dari surat Muhammad. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah." Kalian diserukan untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Faminkum may yabkhal, di antara kalian ada yang pelit. Kemudian kata Allah, "Wa may yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsihi." Barang siapa yang pelit, sungguhnya dia pelit terhadap dirinya sendiri. Wallahul ghani, Allah Maha Kaya, wa antumul fuqara, kalian yang miskin. Wa in tatawallaw, kalau kalian berpaling, yastabdil qauman ghairakum, maka Allah akan gantikan dengan kaum yang lain. Tsumma la yakunu amsalakum. Kemudian tidak seperti kalian. Jadi Allah ingin ingatkan dalam ayat ini, orang yang pelit itu hanya rugi sendiri. Allah menyuruh kalian bersedekah, berinfak, Allah tidak butuh dengan harta kalian. Tapi kebaikan yang kalian lakukan itu, ya, wa ma tuqaddimu li anfusikum, apa yang kalian lakukan untuk diri kalian sendiri. Allahul Ghani, Allah Maha Kaya, wa antumul fuqara, kalian butuh dengan pahala, kalian butuh dengan ganjaran di akhirat kelak. Allah sebutkan Allahul Ghani, Allah Maha Kaya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, ya,
Kalau semua, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada fi mulki syai'a. Kata Allah, wahai manusia, kalau kalian seluruhnya hamba-hambaku dari awal sampai akhir, seluruhnya hatinya seperti hatinya orang paling bertakwa, seluruh manusia seperti hatinya Nabi Muhammad SAW, tidak akan menambah kekayaanku sedikit pun. Allah tidak butuh. Makanya Allah mengatakan, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Barang siapa yang bersyukur, dia bersyukur kepada dirinya sendiri. Wa man kafara, kalau dia berpaling, dia kufur, fa innallaha ghaniyyun hamid. Allah tidak butuh, tidak ada masalah. Ya. Kalian bertakwa seluruhnya, tidak menambah kekayaanku. Aku tidak butuh dengan kalian. Kalian yang butuh denganku. Kalian kufur semuanya, semuanya seperti Fir'aun, semuanya seperti iblis, tidak akan mengurangi kekayaanku. Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa min mulki syai'a. Kalau seluruhnya kalian semuanya hatinya seperti orang paling fajir, seperti Fir'aun, seperti iblis, tidak akan mengurangi kekayaan Allah sama sekali, kekuasaan Allah sama sekali. Allah mengatakan di akhir ayat, kalau kalian pelit, Allah akan gantikan dengan yang lain. Akan ada hamba-hamba Allah yang dermawan. Kalau kalian pelit untuk dakwah, akan ada hamba-hamba Allah yang tidak pelit untuk dakwah. Akan ada. Kita bertemu dengan sebagian orang. Kita punya kawan, ada yang miskin, ada yang sedang, ada yang kaya. Yang kaya ada dua modelnya. Ada yang perhitungan, ada yang jor-joran. Kalau sudah bicara dakwah, luar biasa. Luar biasa. Ada yang perhitungan sangat detail. Ya. Padahal dia kaya raya. Saya punya dua model kawan seperti itu. Semuanya perhitungan. Dan keluarnya pun apa? Sedikit. Seakan-akan kita terkadang, Ustadz harus ngemis. Bukan untuk kita. Untuk dakwah. Seakan-akan kita harus setengah mati. Ya ini sudah, ini bagus. Kita sampai-sampai harus mengemis depan dia. Tapi terkadang kita lakukan demi untuk dakwah. Kalau kita ngemis untuk kita, wali'adzubillah. Enggak. Ya. Saya punya kawan cerita di Madinah, ya, ada tetangga yang jarang ke masjid. Suatu saat masjidnya butuh bangunan untuk diperlebar atau apa. Imam masjidnya datang. Tahu tetangganya ini nggak pernah kemana? Ke masjid. Ya. Akhirnya dia ketuk. Assalamualaikum. Dia. Tadinya nggak mau dibuka. Dia nggak suka sama orang di masjid. Akhirnya diketuk. Akhirnya dibuka. Assalamualaikum. Tegur. Kenapa? Ini ya akhi, ini ada bangun masjid gini. Kita butuh apa? Bantuan dan macam-macamnya. Orang rumah itu ludah dia. Kemudian dia pegang ludahnya, dia bilang, ini ludah buat saya. Yang buat masjid mana? Ini ludah buat saya. Yang buat masjid mana? Akhirnya orang tadi terenyuh. Dia bantu buat apa? Masjid. Kalau saya kurang ajar itu. Tapi maksud saya terkadang ada orang seperti itu. Kita mau minta untuk dakwah, untuk ini, untuk program dakwah. Berat. Bukan buat kita. Buat dakwah. Tapi ada orang, Masya Allah, kita bicara di polemik langsung jor-joran keluar. Luar biasa. Saya ketemu sebagian orang, cerita, ini ada tanah, begini, butuh untuk gini, untuk di kota lain, di luar Jakarta. Butuh, berapa harganya? Ya sekitar 2M. Ya insya Allah Ustaz. Minggu depan langsung dia bayar 2M. Luar biasa ya. 2M aja uang saya nggak pernah lihat 2M sekian. Saya paling banyak pernah pegang uang 100 juta. Itu uang paling banyak saya pernah pegang ya. Pegang langsung maksudnya. Kalau lihatnya urusan belakangan. Uang paling banyak saya pernah pegang 100 juta. Itu pun uangnya orang. Ada orang, Masya Allah, mudah sekali. Ngomong lagi, ya akhi ini ada orang butuh begini. Berapa? 1,5 M. Bantu. Ada lagi, fulan ini ada butuh gini. Berapa total? 7 M. Dibantu. Masya Allah. Ada orang uang bagi dia itu apa? Begitu mudah keluar. Ya. Makanya kata Allah, fa'in tatawallau, kalau kalian pelit, untuk dakwah, Allah akan siapkan orang-orang yang tidak pelit. Akan ada orang seperti itu, yang tidak seperti kalian yang pelit seperti itu dalam dakwah. Tapi di awal ayat kata Allah, perhatikan, wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi.
Barang siapa yang pelit, sungguhnya dia pelit terhadap dirinya sendiri. Kenapa? Ayat ini ada dua tafsiran. Tafsiran pertama, wa may yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi, barang siapa yang pelit, itu berarti keluar pelitnya dari jiwanya yang buruk. Yang kedua, wa may yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi, maknanya yabkhalu ala nafsi, barang siapa yang pelit, sungguhnya pelit kepada dirinya sendiri. Ini dua tafsiran. Pertama, barang siapa yang pelit berarti jiwanya buruk. Yang kedua, barang siapa yang pelit berarti dia pelit kepada dirinya sendiri. Tafsiran pertama, kata para ulama, tidaklah seorang pelit kecuali jiwanya itu buruk. Imannya kosong. Makanya Nabi SAW mengatakan, wasadaqatu burhan. Sungguhnya sedekah itu bukti. Mana bukti Anda beriman? Harus ada buktinya. Di antara bukti Anda beriman, Anda mengeluarkan uang. Melawan kecintaan Anda terhadap harta, Anda keluarkan untuk berinfak. Itu bukti bahwasanya Anda beriman. Nabi SAW bersabda dalam riwayat Nasa'i, wala yajtami' asyuh wal iman fi qalbi abdin abada. Tidak berkumpul keimanan dan kepelitan dalam hati seorang hamba selamanya. Enggak mungkin. Kalau ada orang yang beriman tapi pelit, sungguhnya dia tidak beriman. Oleh karenanya, Hubayb bin Mubashir Ats-Tsaqafi berkata, qa'adtu ma'a Ahmad bin Hanbal wa Yahya bin Ma'in wa nasu mutawafirun fa ajma'u annahum la ya'rifuna rajulan shalihan bakhilan. Aku pernah duduk bersama Ahmad bin Hanbal dan aku pernah duduk bersama Yahya bin Ma'in. Aku berbincang-bincang dengan mereka, aku sering ngobrol dengan mereka. Dan orang-orang banyak, mereka semua sepakat, mereka tidak kenal ada orang yang soleh tapi pelit, enggak ada. Nah, kalau ada orang ternyata pelit, itu bukan orang soleh. Kalau ada orang ngaku beriman, ternyata pelit, itu bukan orang beriman. Karena kata Nabi, wala yajtami' asyuh wal iman fi qalbi abdin abada. Kata Nabi SAW, tidak akan berkumpul pelit dan iman dalam hati seorang selamanya. Ini dua hal yang kontradiktif. Kalau imannya kencang, besar, pelitnya akan habis. Tapi kalau pelitnya banyak, imannya akan apa? Berkurang. Tidak mungkin imannya tinggi, pelitnya juga tinggi, enggak mungkin. Mustahil. Makanya tidaklah orang pelit kecuali memang jiwanya buruk. Kenapa dia pelit? Berarti dia kurang beriman kepada hari akhirat. Berarti dia suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak percaya Allah Maha Pemberi rezeki. Dia tidak percaya tentang hari kiamat bahwasanya akan dibalas kebaikan-kebaikan ini. Berarti jiwanya memang buruk. Makanya waktu Nabi SAW menyerukan untuk berbuat baik, untuk mengeluarkan biaya, Nabi buka dengan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka muliakan apa? Tamunya. Nabi ajarin. Muliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dhaifahu. Barang siapa beriman kepada Allah hari akhirat, muliakan tamu. Nabi suruh muliakan tamu, muliakan tangga. Tapi Nabi buka dengan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Karena muliakan tetangga butuh biaya, muliakan tamu juga butuh apa? Biaya. Nah, orang yang beriman kepada hari akhirat, mudah bagi dia menjamu tamu. Bahkan dia senang menjamu tamu. Ada tamu, dia senang. Ini saatnya dia dapat pahala. Kalau orang beriman kepada hari akhirat, dia tidak pelit. Dia senang membantu tetangganya. Dia senang membantu tetangganya. Apalagi tanya lagi susah. Oh, ada apa? Kesempatan bagi dia berpahala. Tapi kalau orang ternyata pelit, menjamu tamu rasanya berat. Apalagi temannya telepon, ya akhi saya mau bertamu. Jam berapa? Pada duhur ya? Waduh, jam makan siang ini. Pada asar aja. Saya sibuk ya. Karena pada asar cuma teh selesai. Kalau pada isya repot. Pada duhur juga apa? Repot. Ya kita bisa ada waktu cuma pada duhur. Ya udahlah pada duhur. Iya saya bawa istri sama anak-anak. Aduh istri sama anak. Kalau dia pelit dia menderita. Benar. Tapi kalau orang tidak pelit, kesempatan. Saya tidak bicara tentang orang miskin nggak mampu lain cerita. Ya. Tapi kalau mampu, terus pelit ngapain nanti simpan-simpan harta buat apa? Diberangkas sampai banyak ya. Kemudian aset sana sini ngapain ya akhi? Orang punya tanah sampai banyak, rumah sampai banyak. Dia pelit ngapain? Harta itu hanya bikin dia binasa pada hari kiamat kelak. Kalau Anda punya aset banyak tidak pelit, enggak apa-apa. Silakan. Punya aset banyak juga tidak pelit. Jadi tafsiran pertama, orang tidaklah dia pelit kecuali jiwanya itu buruk. Jiwanya sangat buruk. Tafsiran kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsihi." Barang siapa yang pelit, ai ala nafsi. Barang siapa yang pelit berarti dia pelit terhadap dirinya sendiri. Ini lebih kuat tafsiran kedua ini. Orang yang pelit itu berarti dia pelit pada dirinya sendiri. Kenapa?
akhirnya dia menghalangi banyak kebaikan buat dirinya. Ada kebaikan dia tidak mau ambil. Dia pelit sama dirinya sendiri. Di dunia maupun di akhirat. Contoh orang yang bersedekah kalau di dunia. Apa kata Nabi SAW dalam Sahih Muslim? Ma naqasat shadaqatun min mal. Kata Nabi, sedekah tidak mengurangi harta. Ditafsirkan oleh para ulama seperti Al-Baji dari mazhab Maliki. Bahwasanya sedekah itu menambah harta. Sedekah itu menambah harta. Zakat dikeluarkan menjaga harta, menambah harta. Itu benar. Betapa banyak orang bersedekah, hartanya ditambah-tambah oleh Allah. Yang jelas sedekahnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ingin dipuji, bukan karena riya, bukan karena enggak enak, tetapi dia sedekah dengan hati yang tulus, Allah akan tambahkan hartanya. Dan ini sudah terbukti di mana-mana. Kalau kita mau cerita banyak cerita, tapi tidak perlulah, khawatir nanti disalahpahami. Tetapi saya katakan bahwasanya sedekah itu menambah apa? Menambah harta. Maka kalau dia tidak sedekah, dia pelit, ya, dia pelit sama dirinya sendiri, hartanya lebih banyak, tapi dia tidak mau hartanya lebih banyak. Dia pikir hartanya banyak dengan pelit. Padahal kalau dia keluarkan, hartanya akan lebih banyak. Makanya Nabi gandengkan dalam hadis tersebut dengan dua perkara yang lain. Kata Nabi, wa ma naqasat shadaqatun min mal. Sedekah tidak mengurangi harta. Wa ma zadallahu 'abdan bi afwin illa izzan. Tidaklah seorang memaafkan kecuali semakin ditambah, dimuliakan oleh Allah. Wa ma tawadhu ahadun illa rafa'ahu Allah. Tidaklah seorang tawadhu karena Allah kecuali Allah akan tinggikan derajatnya. Di sini semua tiga perkara ini, sedekah, memaafkan, tawadhu, zahirnya ini mengurangi seseorang. Sedekah, zahirnya duitnya tambah kurang. Ternyata kata Nabi tidak. Memaafkan, zahirnya orang itu lemah, kalah. Kenapa memaafkan? Ternyata tidak. Dia maafkan, Allah semakin muliakan dia, semakin tinggi derajatnya. Yang ketiga, zahirnya orang tawadhu, rendah diri, seakan-akan orang rendahan. Ternyata Allah semakin meninggikan apa? Derajatnya. Jadi orang yang pelit itu, dia pelit terhadap dirinya sendiri. Bagaimana tidak banyak dunia Allah berikan kepada dia, ditolak. Makanya setiap pagi ada malaikat yang berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikan kepada orang yang berinfak gantinya. Ya. Yang kedua, dia pelit terhadap dirinya, terhadap ganjaran akhirat. Sedekah itu ganjarannya luar biasa. Ya. Di dunia dikasih ganjaran, di akhirat dikasih apa? Ganjaran. Di dunia tadi, selain ditambah hartanya, kata Nabi SAW, Sona'i'ul ma'ruf taqi masari asu. Kata Nabi SAW, perbuatan-perbuatan baik menghalangi dari kesudahan yang buruk. Kalau Anda sering bersedekah, bantu orang, insya Allah Anda tidak kena su'ul khatimah. Insya Allah tidak terhalangi dari apa? Su'ul khatimah. Adapun di akhirat, pahala sangat banyak. Kata Nabi, kullu mri'in tahta dhilli shadaqatihi yaumal qiyamah. Setiap orang akan dibawa naungan sedekahnya pada hari kiamat. Tatkala matahari jaraknya 1 mil. Hari yang sangat panas dan terik. Tidak semua orang di bawah naungan yang teduh. Di antaranya seorang akan dinaungi oleh sedekahnya. Semakin dia banyak sedekah, semakin banyak naungannya akan menaungi dia pada hari kiamat kelak. Belum pahala, ganjaran yang Allah akan berikan di surga kelak. Jadi orang yang pelit itu, sungguhnya dia pelit terhadap dirinya sendiri. Taib. Yang terakhir kita akan bahas tentang bagaimana nasib orang pelit di dunia. Orang pelit di dunia, orang yang bakhil itu orang yang menderita. Ya. Nabi telah memberikan perumpamaan tentang orang yang pelit dengan orang yang bersedekah. Seperti seorang yang terikat tangannya sampai di lehernya, kemudian dia pakai baju besi. Kalau orang bersedekah, kullama hamma bisadaqah, setiap dia ingin bersedekah, maka bajunya semakin meregang. Waktu sedang meregang, tangannya lebih luas, maka hatinya lebih lapang. Makanya orang yang bersedekah itu orang yang paling bahagia. Bagaimana tidak bahagia? Dia memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Orang kalau kita bantu, senang atau tidak? Senang luar biasa. Kita berikan sembako, kita berikan bantuan. Ya. Senangnya luar biasa. Ya. Nah, tatkala kita membagi kebahagiaan kepada orang lain, Allah akan berikan kebahagiaan kepada kita. Maka orang yang tidak pelit itu orang bahagia. Tetapi orang yang pelit, kata Nabi SAW, tatkala dia ingin bersedekah, maka bajunya semakin sempit dia semakin sesak bernafas. Kenapa dia pelit? Makanya orang yang pelit suka marah-marah. Sedikit-sedikit marah-marah, sedikit-sedikit perhitungan. Marah sama suaminya, marah sama istrinya, marah sama ibunya. Kenapa dia? Dia pelit, makanya segalanya dia perhitungkan. Dan dia menderita. Ini orang pelit.
Kemudian di antara penderitaan orang pelit. Orang pelit itu hidupnya susah di dunia. Kemudian di akhirat hisabnya susah juga. Makanya dikatakan al-bukhala atau al-bakhil ya'ishu aishal fuqara wa yuhasabu hisabal aghniya. Hafal perkataan ini. Orang pelit itu hidupnya seperti dia orang kaya tapi dia pelit. Dia hidupnya seperti orang miskin, hisabnya orang kaya. Ya. Kenapa? Betapa banyak kebahagiaan ingin dia tinggalkan gara-gara pelitnya. Ada makanan enak, aduh mahal sekali. Enggak jadi makan enak. Ya. Mau kemana-mana, cari yang paling murah. Duit banyak, naik pesawat selalu yang paling ekonomi. Ya kalau sesekali, duit banyak, ngapain terus ente kapan nikmati duit ente? Ya. Cari hotel yang paling murah, subhanallah. Ini kalau kita oke lah, duit nggak punya ya. Kalau nggak perlu, nggak usah di hotel ya. Saya dulu masih ingat saya sama istri saya, masih di Madinah, masih sekolah. Kita umroh, kita cari hotel yang paling murah lah. Karena gaji mukafah beasiswa terbatas. Cuma 900 real per bulan. Pas umroh, istri saya bilang, Abi, cobalah di hotel lah yang mewah itu. Mana? Itu Hilton. Ya udah, ayo pergi tanya. Kita pikir lagi sepi, mungkin harganya murah, 200 real ke 300 real ke 400 saya siap bayar. Akhirnya tanya berapa? 700. Sudah sayang kita tidur di ini aja di lantai aja deh. Uang enggak ada. Ya kalau memang begitu lain cerita, kita enggak punya uang. Uang digaji cuma 900, sewa hotel 700, orang bahlul namanya. Cari hotel 70 real di belakang sana, ya udah enggak apa-apa, 70 real semalam. Tapi kalau ente punya uang banyak, saya bilang sama istri saya, nanti insya Allah ya. Kalau Abi sudah lulus, insya Allah ini hotel-hotel semua kita tiduri. Dan benar alhamdulillah, setelah lulus, kita hotel-hotel mahal. Waktu mahasiswa ya udah, hotel yang 70 real semalam. Terkadang masuk situ, bau orang sebelumnya nggak hilang-hilang ya. Tapi kalau punya uang banyak, ya akhi ngapain akhi, ente punya uang banyak. Ente pengusaha besar, ente triliun punya duit, miliaran. Terus menderita, ya. Ustadz saya ingin ajari anak saya biar hidup tidak glamor. Ya enggak apa-apa, sesekali naik ekonomi. Tapi kalau ekonomi terus, ente duit buat apa? Ya. Oh, lebih baik saya sedekahkan. Oke, kalau begitu enggak apa-apa, sip. Ya. Tapi ini enggak, sedekah juga enggak, ya Allah. Menyiksa diri sendiri. Maka hidupnya seperti orang miskin. Betapa banyak kenikmatan mau dia rasakan tidak jadi. Orang kaya pergi ke Saudi, mau beli apa-apa dikurskan dulu. Ini 100 real. Kalau kali 4.000, 400.000, waduh mahal enggak jadi. Mau makan sesuatu 30 real. Waduh kalau dikalikan 4.000, 120.000, waduh enggak jadi. Akhirnya banyak makanan enak tidak dia makan. Kenapa? Terlalu perhitungan. Sampai kalau dia sakit, dia pun cari dokter yang paling murah. Dokter itu bagus, tapi mahal. Aduh, ini agak murah. Aduh, saya sabar aja lah. Herbal aja murah. Iya, kalau herbalnya menyembuhkan. Kalau ternyata karena pelit, aduh repot. Orang seperti ini menderita. Sampai ada orang meninggal gara-gara seperti ini. Saya tahu ada orang, dianjurkan sama dia, kamu berobat di dokter sana. Waduh, mahal yang murah aja. Mati akhirnya dia. Ya bukan sebab dokter, tapi maksudnya dia kan berusaha dulu. Kalau dia nggak punya uang, oke lah kita cari dokter yang murah. Tapi kalau kamu punya uang, kamu pelit, terus kamu mati, kan mati konyol namanya. Seperti itu. Ya. Orang terkadang pelit, Allah buat dia menderita begini. Dia pelit, sama dia saja dirinya pelit. Mau berobat pelit. Tahu-tahu Allah bikin orang tuanya sakit keras. Harus operasi, harus berobat, biayanya banyak. Wah dia stres kalau gitu. Kalau dia biarkan ibunya mati, apa kata satu dunia? Orang bilang dia, ente orang kaya ibunya nggak diobati. Kalau ngobati ibunya, duitnya habis. Wah dia menderita seperti itu. Tapi kalau orang beriman, ibunya sakit, dia keluarkan uang. Ini saatnya saya berbakti, ini saatnya saya meraih surga. Inilah sedekah pada tempatnya. Kenapa saya pelit-pelit sama orang tua? Tapi kalau orang pelit, susah. Jadi orang pelit itu menderita. Hidupnya di dunia seperti orang miskin, tapi di akhirat hisapnya seperti apa? Orang kaya, karena duitnya banyak. Asetnya banyak, hisapnya panjang, setengah mati dia. Kemudian orang pelit itu membuat orang di sekitarnya menderita. Anak-anaknya menderita, istrinya menderita, kawannya menderita.
Bayangkan antum punya kawan orang pelit. Ngajak antum, ayo akhi kita makan, ayo makan. Pergi ke warung Padang misalnya, antum sudah pilih macam-macam dihidangkan, antum ambil semuanya nih. Tahu-tahu dia bilang bayar sendiri. Waduh, kalau saya tahu saya cuma nasi putih saja sama. Ternyata kan menderita. Dan ada orang seperti itu ngajak-ngajak makan sampai di sana suruh bayar sendiri. Wah ini parah itu. Namanya bukan ngajak makan itu. Ada orang pelit seperti itu ada. Ente menderita lihat dia kaya kok. Ente tuh ngenes gitu lihat ini orang kaya kok pelitnya luar biasa. Makanya ente jangan bergaul sama orang pelit. Ente menderita nanti. Yang paling menderita tadi kalau punya suami pelit. Itu paling menderita. Punya istri pelit itu juga menderita. Anak-anak kena imbasnya. Saya sering sampaikan cerita ini. Di Saudi saya pernah dengar di Idaatul Quran, seorang bercerita bagaimana tatkala ada seorang meninggal, kemudian anak-anaknya dipanggil, ahli warisnya dipanggil. Akhirnya hakimnya mengatakan, kalian harus bersyukur ternyata bapak kalian warisannya banyak. Begitu warisannya banyak, anak-anaknya ngamuk. Oh, ngamuk. Kenapa ngamuk? Ternyata selama ini kita hidup susah. Ternyata bapak kita apa? Kaya. Malah marah sama bapaknya. Repot kalau punya orang tua yang pelit. Ya. Punya suami yang pelit. Ya. Kalau anak sakit, tidak begitu diperhatikan. Mau masuk emergency, dia hitung-hitung duit bakalan keluar berapa. Susah. Sampai istrinya kalau ada kejadian, ada istrinya naik mobil, kecelakaan, yang dia tanya pertama, gimana mobilnya? Bukan istrinya ditanyakan, mobilnya gimana? Dia pikir mobilnya itu berapa biayanya. Dia tidak pikir istrinya kecelakaan apa Ini karena pelit sudah mendarah daging. Dan yang paling bahaya kalau antum pelit, anak antum juga biasanya pelit juga. Ini bahaya. Antum mengajarkan pelit kepada anak antum sedikit-sedikit pelit, jangan. Kamu kalau makan jangan depan teman-teman ya. Jangan ngajak teman-temanmu ke sini. Jadi anak kita ajarin pelit. Saya punya anak Abdul Muhsin ngomong sama saya, Abi, itu si fulan temannya pelit. Dalam hati saya benar, bapaknya aja pelit. Tapi saya nggak bilang sama anak saya, oh bapaknya juga pelit, Abi tahu. Enggak. Kalau antum pelit, anak ente nanti lebih pelit daripada ente. Jadi bahan tertawaan sama kawan-kawannya. Hidupnya susah, mau makan sembunyi-sembunyi, semuanya perhitungannya. Jadi demikian saja apa yang bisa saya sampaikan. Semoga antum tidak termasuk orang-orang yang pelit.